Hai cuy, gua Andrew dan selamat datang di kanal YouTube gua. Hati-hati di YouTube. Kanal yang bakal terus gua kembangin buat ngebahas alur cerita film dan serba-serbinya. Ya semacam storyline gitulah. Sebelum lanjut, gua bakal ingetin lu semua buat jaga pola hidup sehat dan taat sama protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi ya nggak gitu-gitu juga kali cuy. Akhirnya Snyder kembali lagi setelah mengalami duka yang mendalam akibat putrinya yang meninggal pada tahun 2017 silam. Seakan ingin mengulangi kesuksesan Dawn of the Dead, kali ini Snyder bersama istrinya menggarap sebuah film yang bertema sama, Army of the Dead. Film yang berdurasi 2 jam lebih ini akan dibintangi oleh beberapa aktor terkenal, mulai dari Batista, pegulat profesional WWE, Ella Farrell, Omari Hardwick, hingga stand-up komedian terkenal Taro. Kira-kira gimana ya keseruan film yang berlatar belakang kota Las Vegas ini? Sebelum masuk ke inti cerita, yuk intro dulu. Film diawali dengan adegan tabrakan hebat antara truk yang sedang membawa muatan dengan sebuah mobil sedan yang dikendarai oleh 2 pengantin baru. Pasukan elit yang sedang mengawal muatan yang baru saja keluar dari area 51 ini tidak mengetahui jika muatan yang mereka bawa adalah sesosok manusia zombie hasil eksperimen pemerintah tadi cuy. Jadi saat bunker terlepas dari truk, sesosok zombie ini bisa keluar dari bunker tersebut dan akhirnya menyerang semua pasukan elit yang tengah mengawalnya. Mendapat serangan yang mematikan, akhirnya pasukan elit tadi semua tewas. Dan layaknya film zombie-zombie yang lain, korban gigitan zombie juga akan menjadi zombie. Serangan zombie ini yang akhirnya menjadi awal bagaimana kota Las Vegas setengah dari populasinya terinfeksi virus monster pemakan daging ini. Agar wabah ini tak semakin meluas, maka pemerintah bersama para relawan mencoba membangun tembok yang mengelilingi kota Las Vegas dan mengunci para zombie di dalamnya. Scott adalah salah satu relawan yang terlibat di sana. Setelah berhasil membangun tembok untuk mengisolasi para zombie di dalam kota, Scott bekerja sebagai koki di restoran burger. Sementara Kate, anak Scott, menjadi relawan di kamp karantina McCarran. Suatu siang datanglah seseorang bernama Blay Tanaka mencari Scott Ward. Kedatangan Blay Tanaka bersama dengan asistennya menawarkan sebuah pekerjaan pada Scott untuk mengambil uang sejumlah 200 juta dolar. Ini bukan pekerjaan yang mudah cuy, karena uang itu tersimpan pada sebuah gedung kasino yang bernama Blay Vegas yang posisinya berada di tengah kota Las Vegas. Yang pada saat itu kota Las Vegas sedang diisolasi karena di dalamnya banyak terdapat ribuan zombie. 200 juta dolar ini cuy, hampir setara dengan 3 triliun. Coba bayangkan, 3 triliun kalau dibelikan lem Aibon, bisa merekatkan kembali hubungan penduduk Indonesia yang sempat renggang akibat pilpres. Anjay. Mengingat besarnya risiko yang dihadapi, Mr. Tanaka menawarkan imbalan sebanyak 50 juta dolar. Scott hanya memiliki waktu kurang dari 96 jam sebelum kota Las Vegas akan dilenyapkan menggunakan nuklir dengan daya ledak rendah. Adegan berpindah di mana Scott terlihat sedang membunuh seseorang yang sudah berubah menjadi zombie. Seseorang ini tak lain adalah istrinya sendiri. Kate yang menyaksikan adegan ini tak kuasa menahan tangis kesedihannya. Rupanya kejadian ini menjadi mimpi buruk dan menghantui Scott setiap malamnya. Dan karena hal ini pula, akhirnya Scott menerima tawaran Mr. Tanaka. Setelah menghubungi Mr. Tanaka, Scott segera membentuk tim. Dan ini adalah Maria Cruz. Cruz adalah kawan lama Scott. Jadi tak butuh waktu lama untuk menunggu persetujuan Cruz untuk bergabung pada tim ini. Orang kedua yang Scott ajak adalah Van Dro. Tak berbeda dengan Cruz, Van langsung oke-oke saja saat diajak bergabung. Dan ini adalah Peter, mekanik sekaligus pilot helikopter yang akan menjadi bagian dari tim Scott.
Sementara orang selanjutnya yang Scott ajak adalah Guzman, YouTuber yang punya konten nembakin zombie. Bukan sembarang konten cuy. Tak hanya itu, Scott juga mengajak Dieter untuk membantu memecahkan kunci berangkas yang ada di kasino tempat uang itu disimpan. Mr. Tanaka mengumpulkan Scott dan tim untuk membahas strategi masuk ke gedung Blind Vegas. Setelah strategi dimatangkan, Martin, kepala keamanan Mr. Tanaka, menginstruksikan untuk berkumpul esok harinya pada pukul 6. Scott harus meminta bantuan Kate untuk bisa masuk ke area karantina. Melalui Kate, tim ini akhirnya mengenal Lily. Orang-orang biasa menyebutnya Coyote. Dia yang akan memandu tim ini masuk ke dalam. Singkat cerita, tibalah hari di mana tim ini akan berangkat menuju kasino. Kit yang semula bukan bagian dari tim yang akan masuk, tiba-tiba memaksa ayahnya untuk ikut masuk ke dalam. Setelah mengetahui Gira, ibu dari 2 orang anak yang ikut ia jaga di camp karantina, masuk ke dalam dengan bantuan Lily. Pada saat-saat terakhir, Lily juga mengajak Bert, polisi yang sedang bertugas di camp karantina. Untuk apa Lily mengajak Bert? Sementara kebutuhan tim sudah lengkap. Nanti kita tahu jawabannya. Setelah semua persiapan dirasa cukup, dengan dipandu oleh Lily, tim ini akhirnya masuk ke dalam. Beberapa saat setelah memasuki area kota yang sudah dipenuhi dengan mayat ini, Guzman dan teman wanitanya mencuri kesempatan untuk bersuah foto. Sebuah usaha yang bagus dari Snyder untuk menyisipkan kritik sosial yang marak terjadi saat ini. Apapun situasinya, konten adalah jalan ninjanya. Anjay. Tiba-tiba Lily menembak kaki Bert. Ini jawaban kenapa Lily mengajak Bert ke dalam. Mereka membutuhkan barter untuk bisa menjalankan misi di dalam area ini. Menurut Lily, Bert pantas mendapatkan itu. Setelah apa yang dilakukan terhadap wanita-wanita di camp karantina McCarran. Bert dibawa ke gedung Olympus, tempat di mana para zombie-zombie alpha berkumpul. Dan ini adalah Zeus, si raja zombie yang menjadi penguasa area itu. Dari sini kita tahu jika Queen zombie sedang mengandung jabang bayi zombie. Sepertinya Bert digunakan untuk keselamatan 3 bulanan jabang bayi zombie. Prasmanan cuy. Kita tinggalkan sementara acara Ternyata Scott sudah mulai berjalan dan memasuki sebuah gedung, melewati puluhan zombie yang sedang berhibernasi. Lily berpesan untuk tak menyinari mata mereka. Oleh karena itu, agar tak mengacaukan suasana, Scott memandu para anggota timnya untuk mengikuti jejak yang ia buat. Namun, kekacauan dimulai saat para zombie menyadari kehadiran para manusia di sekitar mereka. Mereka berusaha mempertahankan diri dengan persenjataan yang sudah mereka siapkan. Meski akhirnya Guzman harus merelakan saat menembak rekan ceweknya yang sudah digigit kawanan zombie. Scott membagi tugas pada timnya. Peter dan Cruz menyiapkan helikopter. Van, Guzman, dan Dieter menuju berangkas. Scott dan Kate memeriksa generator sementara Lily dan Martin berjaga di luar. Saat berjaga inilah Martin dan Lily didatangi oleh 2 sosok zombie alpha, Queen dan seorang pengawal. Queen berusaha mendekat, Martin menembakkan tali untuk melumpuhkannya. Melihat Queen yang tergeletak di tanah, pengawalnya berusaha menyerang Martin. Tapi Lily berhasil menyelamatkan Martin. Martin kemudian mendekati Queen yang sudah tergeletak di tanah. Awalnya ia berniat mengambil sampel darah dari zombie untuk dilakukan uji lab. Tapi si Martin malah memotong kepala Queen zombie ini. Sungguh sembrono kau Martin. Adegan berlanjut di mana Guzman, Van, dan Dieter berusaha memecahkan jebakan menuju pintu berangkas. Tak ingin mengambil risiko, mereka menggunakan zombie sebagai umpan jebakan. Watch this, Goose. Now. Jadilah perkedel. Di tengah situasi yang belum benar-benar aman, tiba-tiba pemerintah memajukan waktu peluncuran nuklir
karena waktu mereka yang semakin menipis. Tak hanya diburu zombie, mereka juga diburu waktu. Harus cepat-cepat keluar agar tak menjadi abu di sana. Dieter membuktikan kehebatannya. Brankas berhasil di. Sementara itu, Zeus sedang berduka karena ratunya meninggal secara mengenaskan. Tak hanya itu, ternyata jabang bayi zombie di dalam perut Queen juga meninggal. Tapi bentar dulu deh, mereka kan udah jadi zombie ya. Masa disebut meninggal sih? Ah, embulah. Zeus yang sudah marah memerintahkan bala tentaranya untuk mengejar manusia yang telah membunuh dan membawa kepala istrinya. Terus berusaha menenangkan Scott yang ingin mencari Kate di luar sana. Sayangnya, Cruz harus tewas di tangan zombie. Van menjadi orang pertama yang duel one-on-one dengan Zeus. Pertarungan yang tak seimbang. Tapi Van selamat karena Dieter menguncinya masuk ke dalam brankas. Dieter sendiri tak diketahui nasibnya. Martin yang licik meninggalkan Lily dan kawan-kawan. Ia mengatakan jika sebenarnya Mr. Tanaka lebih membutuhkan kepala zombie ini ketimbang uang 200 juta yang ia janjikan. Martin tidak menyadari jika tas yang ia bawa sudah ditukar Lily dengan mesin penghitung uang sebelumnya. Sampai ketika dia merasa ada yang aneh. Saat ia memeriksa tasnya, benar saja kepala Queen Zombie sudah berganti dengan mesin penghitung uang. Tapi itu terlambat karena di belakang Martin sudah ada Valentine. Mengendus-ngendus seperti kucing yang ketemu dengan tikus. Martin mati di mamam Valentine. Orang serakah matinya cepet. Setelah berhasil keluar dari basement, Scott menuju area judi dingdong. Oh, bukan cuy, ini aula cuy. Mereka masih berjibaku melawan zombie alpha. Hingga akhirnya Guzman juga harus tergigit. Ia meledakkan dirinya agar Scott dan Lily selamat dari kejaran kawanan zombie. Sementara itu, Kate diam-diam secara terpisah mencari Gita ke Olympus. Ya ampun, dasar cewek. Keras kepalanya itu loh. Scott dan Lily sudah berhasil mencapai rooftop dan bertemu dengan Peter. Sayangnya Zeus berhasil menyusul mereka. Lily menyuruh Scott untuk meninggalkan Lily. Ia tahu kalau yang diincar Zeus adalah kepala istrinya. Lily tewas di tangan Zeus. Meski Zeus juga tak berhasil mendapatkan kepala istrinya yang tadi masih melet-melet karena Lily melempar kepala itu ke aspal. Scott yang menyadari Kate berada di Olympus mengajak Peter untuk terbang ke arah sana. Singkat cerita, akhirnya Scott bertemu juga dengan Kate. Setelah bertemu dengan Kate, Scott bergegas mengajak Kate dan Gita untuk menuju rooftop. Tapi ternyata mereka ditinggal oleh Peter. Meski ini cuma sebentar sih, karena akhirnya Peter kembali lagi pada mereka. Apakah misi selesai? Oh, ternyata tidak. Zeus masih terus mengejar mereka. Bahkan saat helikopter sudah diterbangkan. Sementara Peter berusaha menembangkan helikopter yang hampir terjatuh, Scott berjibaku melawan Zeus. Meski tangan Scott sempat patah, namun dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia berhasil memenangkan duel sengit ini. Sayangnya kemenangan Scott ini bersamaan dengan ledakan nuklir di kota Las Vegas. Efek ledakan mengakibatkan helikopter yang mereka kendarai terhempas jatuh ke tanah. Peter dan Gita tewas di tempat. Sementara Kate masih bisa berbincang dengan ayahnya. Scott memberinya uang yang meskipun jumlahnya tak seberapa, tapi Scott berharap uang itu bisa digunakan Kate
untuk mengeluarkan anak-anak kita. Terlihat jelas usaha Scott dan Kate untuk merangkai kembali sesuatu yang sempat hilang di antara mereka berdua. Sebelum akhirnya, Kate juga harus menembak mati ayahnya yang sudah terinfeksi gigitan zombie. Apakah Kate satu-satunya orang yang selamat? Oh, ternyata tidak. Karena di antara puing-puing reruntuhan kota yang sudah diledakkan menggunakan nuklir, Van masih bisa selamat. Meski gue sendiri juga bingung cuy, gimana si Van ini bisa keluar dari brankas yang harusnya juga anti ledakan. Van menyewa pesawat pribadi untuk terbang ke Meksiko. Di atas pesawat terlihat Van sedang dilayani oleh 2 orang pramugari. Van mengeluhkan pusing setelah bersulang amer bersama pramugari. Ia menuju toilet pesawat. Dan saat bercermin, ia baru menyadari jika ada bekas gigitan zombie di lengannya. Dan film habis. Walaupun ceritanya ringan, film ini sebenarnya punya layer yang cukup penting cuy, yakni soal ayah dan anak. Mungkin jika ini bukan filmnya Snyder, layer ini tak akan bermakna begitu dalam. Layaknya Kate yang membenci Scott gara-gara Scott yang tidak pernah ada di masa-masa sulit anaknya, ini semacam permintaan maaf Snyder pada anaknya karena ia dianggap tidak pernah ada di masa-masa sulit anaknya, hingga anaknya meninggal. Oke, gua pamit cuy. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di video-video gua selanjutnya dan hati-hati di YouTube.